sahabat kimia semuanya. Di sini saya Huriatul Hajar dengan nomor induk mahasiswa 12121830091, Tadris Kimia 6B, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, akan membahas materi kimia yaitu mengenai tentang hukum dasar kimia. Di mana hukum-hukum dasar kimia ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu ada hukum kekekalan massa, yang kedua ada hukum perbandingan tetap, yang ketiga ada hukum perbandingan berganda, yang keempat ada hukum perbandingan volume, dan yang terakhir ada hipotesis Avogadro. Nah, pada video kali ini hanya fokus untuk membahas mengenai hukum kekekalan massa. Jadi teman-teman, hukum kekekalan massa itu dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Lavoisier, sehingga hukum kekekalan massa ini disebut dengan hukum Lavoisier. Menurut Lavoisier, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Seperti contoh, ada 3 gram magnesium bereaksi dengan 9 gram klorin, menghasilkan 12 gram magnesium klorida. Reaksi ini dapat ditulis sederhananya yaitu ada magnesium bereaksi dengan klorin menghasilkan magnesium klorida. Magnesiumnya tadi yang bereaksi ada 3 gram. Kemudian untuk klorinnya yang bereaksi ada 9 gram. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu magnesium kloridanya yaitu 12 gram, di mana 12 gram itu merupakan hasil penjumlahan massa magnesium 3 gram tadi ditambah dengan massa klorin yaitu 9 gram. Jadi 3 ditambah 9 sama dengan 12 gram. Jadi inilah yang dimaksud dengan hukum kekekalan massa, bahwa sekali lagi saya tekankan, hukum kekekalan massa yaitu massa zat sebelum reaksi dijumlahkan sama dengan massa zat sesudah reaksi. Selanjutnya untuk contoh yang lain yaitu ada 4 gram natrium bereaksi dengan 6,2 gram klorin menghasilkan 10,2 gram natrium klorida. Sederhananya dapat dituliskan natrium bereaksi dengan klorin atau dengan lambang kimianya Na plus Cl menghasilkan natrium klorida atau lambang kimianya yaitu NaCl. Natriumnya tadi ada 4 gram, sedangkan klorinnya ada 6,2 gram. Sehingga menurut hukum kekekalan massa, maka massa zat hasil reaksi dalam hal ini yaitu natrium klorida yaitu ada 10,2 gram yang didapatkan dari massa natrium ditambahkan dengan massa klorin yaitu 4 ditambahkan 6,2 gram, hasilnya yaitu 10,2 gram. Seperti itulah hukum kekekalan massa itu. Selanjutnya yaitu mengenai contoh soal. Yang pertama ada sebanyak 254 gram tembaga bereaksi sempurna dengan 128 gram sulfur menghasilkan tembaga sulfida. Berapakah massa tembaga sulfida yang terbentuk? Jadi di sini diketahui bahwa zat yang bereaksi adalah tembaga dengan massa 254 gram dan sulfur dengan massa 128 gram. Yang ditanyakan adalah massa tembaga sulfida, di mana tembaga sulfida ini merupakan hasil dari reaksi. Berarti kita bisa mencari massa hasil reaksi dalam hal ini adalah massa tembaga sulfida dengan cara menjumlahkan massa reaksinya. Massa tembaga sulfida sama dengan massa tembaga plus massa sulfur, di mana massa tembaganya tadi ada 250 gram ditambahkan dengan massa sulfur yaitu 128 gram. Jadi hasilnya yaitu 382 gram. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua ya. Kawat tembaga dengan massa 32 gram dibakar sehingga terbentuk tembaga oksida sebanyak 40 gram. Berapa massa O2 yang bereaksi? Oke, jadi di sini ada tembaga dengan rumus kimia tembaga yaitu Cu dengan massanya 32 gram dibakar. Dibakar itu artinya bereaksi dengan oksigen atau lambang kimianya oksigen itu O2 sehingga terbentuk tembaga oksida sebanyak 40 gram. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus menuliskan persamaannya terlebih dahulu ya. Cu bereaksi dengan O2 menghasilkan CuO. Di sini belum setara, berarti kita harus menyetarakan persamaan tersebut terlebih dahulu. Tadi tembaganya massanya 32 gram.
Kemudian oksigennya ditanya dan yang diketahui massa tembaga oksida yaitu 40 gram. Yang ditanya adalah massa dari O2. Nah, untuk mencari massa dari O2 kita gunakan hukum kekekalan massa, di mana massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi, sehingga massa O2 yaitu massa hasil reaksi atau massa CuO dikurangi dengan massa yang satunya yaitu massa dari Cu. Tadi Cu-nya 40 dikurangi dengan 32 gram sama dengan 8 gram. Jadi massa oksigen pada soal nomor 2 ini adalah 8 gram. Nah, cukup mudah kan teman-teman untuk pembahasan soal mengenai hukum kekekalan massa. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.